Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Rado Yendra SSI MSc, tentunya bersama dengan Rado Institute. Kita terus mengisi dunia maya dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Pada sesi kali ini kita akan melaksanakan praktikum untuk mata kuliah statistik multivariat seri 3 dengan judul coding menggunakan script R. Pada pertemuan 1, pertemuan 2 kita masih menggunakan manual di R. Lalu pada pertemuan ketiga ini kita rancang suatu coding yang dapat digunakan untuk menyelesaikan banyak persoalan dengan jenis yang sama. Oke, kita lihat R kita. Nah, dalam R kita ketahui bahwa ada satu layar namanya layar script. Kalau mau lihat, ambil di file, ambil di new script. Nah, dalam membuat coding, kita harus yakinkan dulu yang kita miliki itu apa. Kita memiliki variabel X1. Variabel X1 katakanlah ada data. Nah, data berat badan tahapan tidak tahu namanya. Lalu ada variabel X2. Mungkin tinggi di sini mungkin. Lalu ada variabel X3, entah apa, entah kita tidak tahu, mungkin variabel berat tinggi, terus mungkin apa lagi, kemampuan matematikanya tidak tahu kita apa dia, 67, 76, 86, 56. Lalu ada variabel X4, mungkin kemampuan IPS. Nah, ini 4 variabel yang ada dalam teori statistik multivariat. Terus kita ingin merancang suatu coding yang bisa menghasilkan suatu coding untuk menjawab 3 permasalahan sekaligus, yaitu rata sampel, varians covariance, dan korelasi. Untuk itu kita jawab dengan menggunakan coding. Pertama sekali beri nama coding kita dengan rumus 1. Oke, rumus 1. Ikuti dengan function. Ingat, function diikuti oleh yang ada tadi. Yang ada X1, X2, X3, X4. Lalu langkah pertama buka dengan kurung kurawal. Nah, setelah variabel ada, tentu langkah pertama kita gabungkan semua variabel dengan nama MCV6. Kita beri nama MCV6, yaitu cara menggabungkannya dengan menggunakan Seabind. Oke, Seabind X1, X2, X3, X4. Nah, ini dia tadi. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, kita memerlukan rata sampel. Rata sampel yaitu Colmins. M-nya besar. Colmin apa? MCV6. Lalu kita memerlukan variasi, kovariasi sampel. Oke. Namanya var. Oke, var MCV 6. Lalu kita memerlukan korelasi sampel. Namanya core. Core MCV6. Nah, lalu kita akan menginginkan hasil yang kita inginkan itu kita list, di mana nanti rata sampel itu namanya nanti dalam juga rata sampel. Lalu kita ingin Markov sampel, nanti hasilnya juga Markov sampel. Yang terakhir kita inginkan adalah core sampel sama dengan core sampel. Oke, ini nanti nama yang kita ingin keluar. List adalah output yang akan kita keluarkan.
Setelah list, tutup dengan kurung kurawal. Nah, sekarang adalah bagaimana cara menjalankan rumus. Kita sorot semuanya, kita run line selection, lalu kita ambil Windows, kita menuju konsol. Nah, kita lihat, kalau seluruhnya merah, artinya R bisa mengerjakan apa yang kita perintahkan, tapi belum tentu benar. Tetapi kalau ada satu saja yang berwarna biru, artinya R tidak mengerti. Nah, karena seluruhnya merah, maka R ngerti apa yang akan dihasilkan. Nah, cara memanggilnya, panggil ketik rumus 1 sesuai dengan nama di awal, lalu cantumkan variabel yang ada. X1, X2, X3, X4. Nah, ini dia. Setelah kita buat seperti ini, enter. Nah, kita lihat. Akan otomatis menghasilkan yang pertama rata sampel. Jadi rata sampel itu X1-nya 42,25, X2-nya 153,25, X3-nya 71,25, X4-nya 77,75. Sedangkan yang kedua tadi matrik variasi kovariasi. Ingat, ini adalah kalau yang menyatakan benar, ingat X1 X2 harus sama dengan X2 X1, X1 X3 harus sama dengan X3 X1, X1 X4 harus sama dengan X4 X1. Terus X4 X2 harus sama dengan X2 X4. Nih. Terus X4 X3 harus sama dengan X3 X4. Nah, ini dia. Ingat di X1 namanya nih varians. Ini varians, oke? Ini juga varians, tapi kalau ini covarians. Covarian X1 X2 ini covarian X1 X3. Ini covarian X3 X4. Kalau ini varians X4. Lalu korelasi. Nah, korelasi jelas diagonal utamanya 1. Itu karena dia berkorelasi dengan dirinya sendiri. X1. Jadi kalau begitu, kalau kita ingin mendapatkan satu-satu misalnya, ada pertanyaan, kami mau menengok hanya matrik variasi kovariasi. Karena tadi matrik variasi kovariasi urutan kedua dalam list, maka kita hanya tinggal mendapatkan rumus 1, X1, X2, X3, X4 karena dia urutan kedua, kurung siku 2 kali yang kedua. Enter saja. Nah, dia langsung memberikan matrik variasi. Kalau untuk yang rata sampel, kalau malas mengetiknya, copy paste di sini, copy, tak di sini paste, lalu ganti karena rata sampel urutan ke-1, maka ini adalah 1. Nah, mudah sekali. Kalau korelasi begitu juga, paste saja, karena dia urutan ketiga. Nah, ini dia. Nah, sekarang permasalahannya, kalau datanya diganti, apakah rumus diganti? Tidak perlu. Kita coba misalnya, kita mempunyai X1, datanya sembarang saja. X1 C misalnya 12, 14, 23, 25, 21, 43, 24. Ingat, panjang data harus sama, tidak boleh beda. Panjang data kita ada 7. X2, kita lihat X2 lagi. Mungkin datanya adalah 0,87, 0,45, 0,97, 0,23, berapa nih? 1, 2, 3, 4, 3 lagi. 0,11, 0,85, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 lagi, 0,013. Ini X2, lalu ada X3. X3 mungkin datanya berupa
24, 56, 76, 34, 35, 21, dan 12. 7 data, ingat semuanya 7 data. Oke, data terakhir data X4. Data X4, huruf besar, huruf kecil di sini. X4. C, di sini mungkin 121, 134, 111, 156, 243, 345, 126, 1234567. Oke. Nah, ini data kita yang baru. Kita memiliki data C, X1, X2, X3, X4 berbeda dengan yang tadi datanya. Lalu bagaimana? Tetap sama caranya, jalankan kembali rumus diskrit yang telah kita jalankan. Jangan disorot ini tidak boleh disorot karena ini datanya data yang lama. Data yang baru telah kita input, telah kita masukkan, maka jangan disorot lagi, maka ambillah rumusnya saja, rumus 1, sorot, run. Oke. Nah, di sini nih. Nah, ini di sini ada permasalahan sedikit. Nah, ada permasalahan. Apa nih masalahnya? Error SPTIC S4. Nah, S4-nya apa nih? 121. Oh, rumusnya di atas nih masalahnya. Ini sejajar nih. Antara rumus dengan apa nih, tidak boleh sejajar. Ini sejajar rumus dengan X4. Makanya itu kita ulang kembali, kita enter. Kita panggil lagi X1. Kalau manggil X1 cukup dengan tanda panah ke atas. Kalau di laptop itu ada 4 tanda panah. Klik yang, tekan yang tanda panah ke atas. Nanti dia akan memanggil sendiri. X2 lagi, X2. Panggil lagi X3. Nah, panggil lagi X4. Nah, ini tadi hapus nih rumus 1. Kita enter. Nah, ini dia. Baru kita run kembali rumus 1. Oke, kita run. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini tadi. Rumusnya tidak ada yang warna biru, bersih. Beda dengan tadi. Kalau tadi ini ada satu menyatakan error. Nah, ini dia. Tapi kalau ini tadi bersih semua. Oke, kita panggil dengan rumus 1. Kalau cara manggilnya, kalau mau malas, copy di sini, copy, letak di sini, paste, lalu hilangkan functionnya. Kalau malas ngetiknya, hilangkan function. Enter. Nah, di sini lihat. Ada di sini 21, 12 dan seterusnya. Variasinya juga ini sama, oke. Oke, sama semua. Ada korelasi sampel. Oke, insibind number is not multiple vector. Dia tidak sama katanya. Data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2. Nah, ini nih ketemu nih. Coba lihat. 0,97 ketemu salahnya. Ini pakai titik, tidak boleh pakai koma. Ini salah nih, koma nih. Tak boleh pakai koma. Harus pakai titik. Nah, makanya ketemu peringatan di sini kan. Number of row result is not multiple. Kita ulang lagi. Panggil kembali S1 dengan mengklik panah ke atas. Enter. Panggil lagi X2. Panggil lagi X2. Nah, ini perbaiki. Nah, 0,97 ini ganti titik. Nah, ini dia. Panggil lagi X3. Oke, 1, 2, 3. Panggil lagi X4. Nah, enter. Lalu jalankan kembali program kita di script. Run. Coba kita lihat hasilnya kembali. Kita copy.
Kita letak di sini paste, hapus functionnya, enter. Nah, bersih hasilnya kan. Tidak ada lagi peringatan seperti yang pertama, warning. Di sini nggak ada warning lagi, udah bersih. Jadi kesimpulannya, hati-hati dalam memasukkan data, lalu cermat sedikit dalam melihat hasil output. Nah, itu dia. Jadi praktikum kita kali ini sangat dahsyat sekali. Kita sudah berani untuk menyentuh kepada coding algoritma coding untuk penyelesaian masalah yang sama. Oke. Jadi masalahnya sama, cukup kerjakan dengan coding saja. Mungkin itu saja praktikum kita seri 3. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.